Udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ibadah haji dan makna spiritual dalam kehidupan. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Fikri Pratama dari Prodi PTI dengan NIM 2283207006. Saya Alia Faradilara dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2284201008 dengan serta rekan saya yang terakhir ada Alisa Amanda Putri dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2284201015. Pengertian haji. Apa sih ibadah haji itu? Haji itu rukun Islam yang kelima. Masih ingat nggak? Rukun Islam yang kelima itu urutannya apa aja? Ya, rukun Islam yang kelima itu ada 5. Yang pertama, syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Nah, pergi haji itu kita berkunjung ke Baitullah, ke Tanah Suci, buat ngelakuin serangkaian amal ibadah sesuai syarat rukun yang udah ditentuin. Nah, hukum ibadah haji ini wajib bagi yang mampu. Nah, yang belum mampu, kita doain semoga bisa dilancarin rezekinya biar segera menyusul gitu ya guys ya. Terus ada tujuan ibadah haji. Ibadah haji itu tujuannya buat lillahi ta'ala, nggak boleh karena duniawi. Harus benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan buat berharap dipanggil umi atau abah gitu ya. Lanjut, man. Lanjut, man. Manda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidak perlu sesuatu dari seluruh alam. Nah, selain ayat Al-Quran tadi, juga ada hadis yang diriwayatin sama Abu Hurairah yang bunyinya, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, Allah telah memfardukan haji bagi kamu, maka laksanakanlah. Kemudian seseorang bertanya, apakah haji dikerjakan setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, jika saya katakan benar, pasti akan wajib setiap tahun, tetapi kalian tidak akan mampu. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal, Muslim, dan An-Nasai. Dari ayat Al-Quran tadi sama hadis yang barusan aku bacain, ulama fikih sepakat kalau hukum haji itu fardu ain bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Lanjut. Nah, syarat berhaji ini ada 5. Yang pertama, Islam. Kalau nonis kan nggak mungkin ya pergi haji, jadi harus Islam. Terus kedua, balik. 3, bakal sehat. Kalau enggak, kalau misalnya
setengah gitu ya, kayak 90%, terus nanti nyasar di sana ya apa, kan gak lucu ya. Jadi harus berakal sehat. Terus merdeka, bukan budak, sama sanggup. Kalau belum sanggup, kita doain semoga lancarin rezekinya biar cepat-cepat bisa nyusul gitu. Amin. Terus ada rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji ini ada 6. Yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 mencukur rambut, 6 tertib. Cikman. Belum. Nah, ihram ini berniat buat memulai ibadah haji ini dengan cara memakai kain putih. Nah, buat laki-laki ini benar-benar kain yang bukan dijahit. Jadi benar pure kain, nggak dijahit gitu ya bisa. Terus yang perempuan itu tuh menutup aurat. Ibadah ihram ini dilakuin sesudahnya sampai di mikot. Mikot itu batas-batas yang udah ditetapin. Nah, mikot ini ada dua macam, yaitu mikot zamani sama mikot makani. Mikot zamani ini batas yang ditentuin berdasarkan waktu. Nah, waktunya ini mulai dari bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, masa itu masa yang khusus buat ibadah haji. Kalau dilakuin di luar itu bukan haji ya namanya. Lanjut, ada mikot makani. Mikot makani ini batas yang ditetapkan berdasarkan tempat, tempat tinggal gitu ya. Nah, jadi tuh orang yang bermukim di Mekah, niat ihramnya dihitung dari sesudah keluar dari Mekah. Nah, orang yang keluar dari Madinah dan sekitarnya, niat ihramnya itu sampai di Dzulhulaifah. Terus bagi orang yang tinggal dari Syam, Mesir, pokoknya dari arah barat gitu ya, memulai ihramnya sesampainya mereka di Jufa. Lalu orang yang datang dari Yaman sama Hijaz memulai ihram mereka sesampainya di Bukit Komu. Dan terakhir, orang yang dari Indonesia nih, sama negara-negara yang sejalan kayak India, itu memulainya itu setelah mereka sampai di Bukit Yalamlam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Vicky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farah, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang selanjutnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat yang pertama suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilingi. Yang keempat memulai tawaf dari Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok luar Ka'bah. Tawaf ada 5 macam, yaitu yang pertama tawaf kudum. Adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Dan yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tawaf nazar. Tawaf nazar adalah melakukan tawaf yang memenuhi nazarnya. Yang kelima tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah yang disebut juga sebagai perpisahan. Nah, yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Bukit Safa dan Marwah. Sebagaimana dengan firman Allah, in inna safa wal mar inna safa wal marwati min sya'air Allah. Faman hajjal baita awi tamara fala junnaha alaihi ay yatawafu bihima
Wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakiran alim. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sebagaimana dengan Quran surat Al-Baqarah ayat Quran Quran kedua ayat 158. Nah, berbukan sa'i di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Mal. Yang kedua melakukan sebanyak 7 kali. Ketiga melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Yang kelima mencukur rambut, mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai rambut. 6. Tertib, tertib dalam menjalankan rukun haji secara berurut. Wajib ibadah haji. Wajib haji adalah sesuatu yang harus dilaksanakan apabila tertinggal, tidak membatalkan besar dan dengan pelanggaran tertentu wajib haji, yaitu ihram mulai dari mikat, bermalam dari Musdalifah pada malam hari raya haji sudah dari Padang Arafah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah Tiga. di Ma'syaril Haram dan berzikirlah kepada sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua 28. Yang ketiga melempar jumratul aqobah. Yang keempat melempari 3 jumroh. Yang pertama jumroh ula, yang kedua wusto, yang kedua aqobah. Setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji dan dilakukan setelah tergelincir matahari. Masing-masing dilempar sebanyak 7 kali dengan batu kecil. Yang kelima syarat wajib ibadat haji bermalam di Mina. Yang keenam tawaf wado. Yang ketujuh menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan. Sunnah ibadah haji. Sunnah ibadah haji ada 6, yaitu: 1. Cara mengerjakan haji ada 3, yakni ifrad ialah melakukan haji lebih dulu kemudian umroh. Yang kedua tamatu ialah mendahulukan umroh kemudian berhaji. Yang ketiga kiron ialah haji dan umroh dikerjakan serentak. Keempat terbiak dalam ihram sampai melempar jubah pada hari raya Idul Adha. Labaik Allahumma labaik, labaik Allah syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Manda. Larangan ibadah haji. Pria memakai pakaian yang berjahit menutup kepala. Kedua, wanita menutup dengan serta pakai wangi-wangian itu seperti bau parfum yang ada di Mekah. Terus ketiga, hilangkan rambut atau bulu badan. 4, memotong kuku. 5, mengakad nikah ke seorang. 6, melakukan hubungan istri. 7, berburu dan membunuh binatang. Dan denda. Orang yang melakukan hal yang dilarang dalam ibadah haji akan mendapatkan dam atau denda yang harus dibayarkan. Beberapa dam denda tersebut antara lain: 1, dam haji melaksanakan haji tamatu atau haji khairon, dan jika tidak mampu membeli binatang haji maka wajib
melaksanakan puasa dalam 10 hari. 3 hari pada masa haji dan 7 hari dilakukan setelah kembali ke kampung halaman. 2. Dam fidyah, tebusan. Dam yang diwajibkan atas orang yang sedang dalam ihram, lalu mencukur rambutnya karena sakit atas sesuatu yang mengganggu, seperti kuku dan lain-lain. Denda dari kesalahan tersebut boleh memilih antara 3, yakni 1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk korban. Kedua, puasa 3 hari. 3, jaza yang wajib dibayar oleh orang yang berihram bila membunuh. Quran Daud ada dendanya. Dendanya yaitu menyembelih seekor binatang yang berupa hewan buruan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Ketika kamu sedang ikhram, haji atau umroh, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat, membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memanfaatkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya dan Allah Maha Perkasa. Memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Hadis ayat Maidah. Dam ishar. Dam ishar wajib dibayar oleh jamaah haji yang tertahan sehingga tidak mampu menyempurnakan hajinya karena sakit atau terhalang oleh musuh. Dam jima, dam yang diwajibkan kepada jamaah haji yang dengan sengaja bersetubuh dengan istrinya yang tengah melaksanakan ibadah haji, ataupun dendanya yaitu dengan menyembelih seekor unta atau 7 ekor kambing, atau memberi makan fakir miskin senilai 1 unta, atau berpuasa selama 10 hari. Hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji, 1. Rela berkorban baik harta, keluarga, dan sanak saudara untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Berani menempuh segala kesulitan dalam hidup lahir maupun batin. 3. Mau bekerja keras untuk mendapatkan harta karena ibadah haji memerlukan pembayaran. 4. Membangun komunikasi internasional karena manusia yang berasal dari bermacam-macam negara bergabung di tanah suci. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Waktu habis ya. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya membuat adalah rukun Islam yang kelima. Waktu sholat, maaf. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan menunaikan ibadah haji, bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu baik secara materi, fisik, dan mental. Dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di tanah Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji, bulan Zulhijjah. Haji merupakan rukun Islam yang bergantung padanya antara amalan badan dan pengorbanan harta. Haji merupakan salah satu ibadah yang paling agung yang memiliki kandungan makna serta hikmah yang sangat luas dan mendalam. Sekian dari kelompok kami, presentasi tentang ibadah haji dan ibadah haji.
Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.